Malam nisfu Sya'ban ini malam panen ya ikhwan. Abu Yazid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Madza fi Sya'ban, kitab jamil nafis jiddan. Beliau di situ menyebutkan malam nisfu Sya'ban ini punya banyak nama. Dan kathratul asma tadullu ala syarafil musamma, sebagaimana kita sudah jelaskan. Banyaknya nama menunjukkan kemuliaan yang punya nama. Allah Ta'ala namanya banyak. Walillahil asma'ul husna. Allah punya nama-nama yang baik. Dalam satu riwayat hadis ada 99. Itu yang tercakup dalam satu riwayat, belum di riwayat-riwayat lainnya. Banyaknya nama baik bagi Allah Ta'ala menunjukkan keagungan kebesaran Allah. Begitu pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah punya nama banyak. Kalau kita buka Dalailul Khairat, di situ ada banyak namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyaknya nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang bakal kita sambut nih minggu depan malam nisfu Sya'ban, nama-namanya banyak. Di antara namanya Lailatul Takfir, malam ampunan, Lailatul Ghufran. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Rasulullah? Yattali'u Allah ila jami'i khalqih fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfir li jami'i khalqih. Sallu ala Nabi Muhammad. Kata Rasulullah SAW, Allah mandang hamba-hambanya itu. Semua hamba-hambanya dipandang sama Allah di malam nisfu Sya'ban. Maka semua yang dipandang sama Allah mendapatkan ampunan Allah. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang dapat ampunan Allah Ta'ala. Nah, sampai di situ. Di dalam hadis lain riwayat Imam Al-Baihaqi disebutkan bahwasanya kata Rasulullah SAW, datang malaikat Jibril kepadaku. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban walillahi fiha utaqa. Kata malaikat Jibril, nih, ini malam nisfu Sya'ban nih, ini malam. Kata malaikat Jibril, walillahi fiha utaqa, dan di malam nisfu Sya'ban ini ada hamba-hamba yang Allah berikan stempel bebas dari api neraka. Berapa banyak ya Allah ya Rabb? Berapa banyak wahai malaikat Jibril? 1000, 2000, 3000? Ini nggak main-main. Utaqa, orang-orang yang Allah kasih predikat, udah bebas, sudah selesai, nggak bakal masuk neraka. Berapa mereka jumlahnya? Kata malaikat Jibril, bi'adadi sya'ri ghanami kalbin, sebanyak jumlah bulu yang ada di ghanami kalbin. Nih di sini nih pentingnya ngaji mengguru nih. Kalau kita buka kamus, ghanam artinya kambing, kalbin artinya anjing, kambing anjing. Itu sampai gigi berjenggot nggak ketemu artinya itu saudara. Apa maksudnya ghanami kalbin? Nah, di dalam penjelasan para ulama, ay ghanami bani kalbin. Bani Kalb itu satu kabilah di bangsa Arab yang paling banyak punya kambing. Orang Arab ini demen makan kambing. Ente kalau acara di Empang makannya kambing mulu. Itu segitunya udah orang Arab yang sudah turun-temurun tinggal udah jadi orang Indonesia. Apalagi orang Arab asli, dikit-dikit kambing, dikit-dikit kambing. Artinya pasti orang Arab miara kambing banyak tuh setiap kabilah zaman dulu. Tapi di antara kabilah-kabilah Arab yang banyak miara kambing, yang paling banyak punya kambing namanya Bani Kalbin. Itu paling banyak punya kambing. Entah puluhan ribu atau berapa jumlah kambingnya ya ikhwan. Banyak. Nah kata Nabi SAW, menurut berdasarkan informasi dari malaikat Jibril, itu yang Allah ampunin di malam nisfu Sya'ban mendapatkan predikat bebas dari api neraka sebanyak jumlah bulu yang ada di kambingnya Bani Kalbin. Gak usah jauh-jauh, satu kambing aja bulunya berapa? Yang bisa jawab dapat sepeda. Sampai kayak tebak-tebakan ikan dalam sepeda. Satu kambing aja bisa puluhan ribu, ratusan ribu bulu. Kita nggak tahu ya ikhwan. Dikali puluhan ribu atau ratusan ribu kambing, jumlahnya ada mubalaghah, kinayatun 'anil katsrah. Ta'bir 'anil mubalaghah fil katsrah. Saking banyaknya. Itu malam yang mendapatkan predikat pembebasan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Nabi Muhammad. Hanya kata Abu Yazid Muhammad, malam itu disebut Lailatul Takfir, malam pengguguran dosa. Malam nisfu Sya'ban disebut juga
Lailatu Idil Malaikah, malam Idnya malaikat. Itu malam juga disebut Lailatul Qismah. Malam itu disebut juga Lailat Al-Ijabah, malam doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata di dalam satu riwayat disebutkan khamsul layalin la yuraddu fihinna du'a. Ada satu malam yang di dalamnya doa-doa enggak dijabah oleh Allah, enggak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dijabah. Ini kita nih banyak hajat. Saya mau tanya yang hadir, punya hajat, banyak hajat apa kagak? Banyak harapan? Semua banyak hajat, banyak harapan. Jangan ngeluhnya di status WA. Nih waktunya nih malam nih, malam nisfu Sya'ban, Lailatul Ijabah. Ada 5 malam kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu fihinna du'a. Doa-doa enggak akan ditolak di dalam malam-malam tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Lailatul nisfi min Sya'ban, di malam nisfu. Apalagi ya, kalau mintanya kepada Allah dengan cara yang diajarkan ulama kita. Disuruh baca Yasin dulu. Habis baca Yasin, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ahlan wa sahlan habib. Nah, apalagi mintanya dengan cara yang diajarkan sama ulama-ulama kita. Ulama kita ngajarin, kalau malam nisfu Sya'ban baca Yasin dulu 3 kali. Nanti minta sama Allah Ta'ala, minta panjang umur dalam taatillah, minta rezekinya biar digampangin sama Allah Ta'ala, minta ada niat-niat tuh diajarin sama ulama-ulama kita. Loh dari mana itu dalilnya, Beb? Nabi aja nggak pernah begitu. Malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Ini dari mana ceritanya nih? Aturan dari mana nih malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali? Saudara, saya mau tanya sama semua yang hadir. Baca Yasin, amal soleh itu bukan? Amal soleh, baca Quran. Baca Yasin itu amal soleh, baca Quran. Cuma orang golom, cuma orang gila yang bilang baca Yasin bukan amal soleh, saudara. Baca Yasin itu amal soleh. Sedangkan Rasulullah SAW ngajarin kita tawassul bil amal solehah. Yang udah ma'ruf ceritanya dalam hadis sahih. Bagaimana ada 3 orang terjebak dalam goa. Saya udah pernah ceritakan kalau nggak salah di majelis ini. 3 orang terjebak di dalam goa. Ya, goanya ketutup, mereka nggak bisa keluar. Akhirnya yang satu tawassul, ya Allah, dia berbakti sama orang tuanya, berkat bakti sama orang tua, ya Allah berikan kami kelapangan, kebuka dikit goanya. Yang satu lagi, saudara, dia pernah menghindari zina. Menghindari zina itu amal soleh. Ya, ada kesempatan berzina dengan perempuan yang dia suka, tapi dia hindari, ya Allah, berkat saya ngindarin zina, ya Allah, maka berikan kelapangan, buka lagi dikit goanya. Satu lagi, ya Allah, saya pernah menjalankan amanat seseorang. Amanatnya betul-betul dijaga sampai dikembalikan kepada pemiliknya. Ya Allah, ya Rabb, berkat menjaga amanat tersebut, ya Allah, ya berikan kelapangan. Akhirnya kebuka pintu goanya. Masing-masing minta kepada Allah berkat amal solehnya. Dari sini, jangankan kita, Ibnu Taimiyah lagi, yang katanya dijadikan panutan oleh kelompok yang anti tawasul. Ibnu Taimiyah itu mengatakan, dan ulama sepakat, tawasul dengan amal soleh itu boleh. Tawasul dengan amal soleh boleh. Mereka nih ribut-ribut, ulama-ulama mereka ribut tawasul dengan sosok, itu yang nggak boleh menurut mereka. Kita punya dalil lagi itu, tapi saya nggak mau situ-situ dah, kejauhan. Ini tawasul amal soleh, sepakat. Hati yang wahabinya ulamanya sepakat, saudara, boleh. Nah saya mau tanya, baca Yasin amal soleh atau bukan? Amal soleh, baca Yasin, baca Quran. Kita baca Yasin, habis itu kita minta sama Allah, ya Allah, ya Rabb, dengan berkat pembacaan surat Yasin. Berarti tawasul kepada Allah dengan berkat pembacaan surat Yasin yang merupakan amal soleh. Minta A, B, C, D, E, F, G. Udah malamnya malam nisfu Sya'ban, malam diijabah doa, minta sama Allah berkat amal soleh. Udah ijabah di atas ijabah, saudara. Kalau ala Nabi Muhammad. Makanya rugi banget tuh, rugi banget kalau ada orang malam nisfu Sya'ban gak dimanfaatin betul waktunya, keluyuran. Nggak minta sama Allah, padahal dia punya hajat, banyak masalah, punya kebutuhan, tinggal malam nisfu Sya'ban main HP aja kagak habisnya, saudara. Waktu habis nongkrong dibuat hal-hal yang nggak bermanfaat, rugi. Agamanya nggak rugi, Islam nggak rugi, dia yang rugi, karena melewati kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu